Ya pemirsa, industri otomotif tanah air masih kian lesu, ditambah lagi tahun depan akan semakin membuat industri otomotif ketar-ketir. Mengapa demikian? Kita akan membahas lengkapnya dalam Mimpi Buruk Industri Otomotif, Opsen dan PPN 12% berlaku di 2025. Kita ke slide yang pertama. Ya, Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia atau GAIKINDO mengungkapkan capaian penjualan mobil hingga November 2024 masih menorehkan kinerja yang lesu dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Mengacu data terbaru GAIKINDO sepanjang Januari sampai dengan November 2024, total penjualan mobil secara wholesale tercatat sebesar 784.788 unit atau turun 14,7% secara year on year dari periode yang sama tahun 2023, yakni sebesar 120.518 unit. Sementara itu, penjualan retail juga turun 11,2% secara year on year atau secara tahunan menjadi 806.721 unit pada periode 11 bulan 2024 dibandingkan dengan 908.473 unit pada periode yang sama di 2023. Ketua 1 GAIKINDO, Jongki Sugiarto mengatakan pihaknya berharap penjualan mobil sampai akhir 2024 dapat menyentuh 850.000 unit karena angka tersebut telah direvisi dari sebelumnya sebesar 1,1 juta unit tahun ini. Ya, kendati lesunya penjualan mobil pada bulan lalu, kenaikan opsen pajak hingga PPN pada tahun depan menjadi kekhawatiran GAIKINDO karena kenaikan-kenaikan tersebut berpotensi semakin menekan industri otomotif tanah air. Kita akan bahas opsen pajak terlebih dahulu pada slide berikutnya. Ya, jadi pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah atau Undang-Undang HKPD. Yang tujuannya adalah penguatan local taxing power dan meningkatkan kualitas belanja daerah agar lebih efisien, produktif, dan juga akuntabel. Salah satu kebijakan terkait perpajakan daerah yang diatur dalam UU HKPD ini adalah kebijakan Opsen, di mana Opsen memperluas sinergi pemungutan dan mempercepat penyaluran pajak yang sebelumnya dibagi hasilkan. Sehingga dalam jangka panjang diharapkan tercapai peningkatan penerimaan pajak. Opsen adalah pungutan tambahan pajak menurut persentase tertentu. Ada 3 jenis pajak daerah yang dikenai opsen. Yaitu yang pertama adalah opsen pajak kendaraan bermotor atau PKB. Kemudian juga opsen bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB. Dan yang terakhir adalah opsen pajak mineral bukan logam dan batuan atau MBLB. Opsen secara umum tidak menambah beban administrasi perpajakan wajib pajak. Singkatnya, opsen adalah pungutan tambahan pajak yang dilakukan pemerintah kabupaten atau kota yang juga berlaku untuk kendaraan bermotor seperti PKB dan juga BBNKB tadi. Di mana rencananya akan diberlakukan mulai dari 5 Januari 2025. Nah, meski begitu, opsen pajak kendaraan sesuai aturan yang berlaku kabarnya tidak akan diterapkan di Jakarta. Hal ini diungkap oleh Humas Bapenda DKI Jakarta yaitu Herlina Ayu. Herlina mengungkapkan bahwa jadi kalau di DKI Jakarta tidak ada opsen. Di provinsi lain memang ada opsen PKB. Opsen itu kan pembagian untuk kabupaten-kabupaten di bawah provinsi. Karena DKI itu tidak ada kabupaten, jadi untuk PKB dipungut oleh provinsi. PKB itu pajak provinsi dan dikelola sendiri oleh daerahnya. Jadi memang kecuali Jakarta saja yang enggak ada karena Jakarta daerah khusus. Menurutnya, hal ini berbeda dengan provinsi lain seperti di Jawa Barat. PKB dipungut oleh provinsi, sementara persentase opsen akan dibagikan untuk masing-masing kabupaten di provinsi tersebut. Nah, sobat otomotif, tak hanya opsen, PPN 12% pun menanti industri otomotif mulai tahun 2025. Jadi jenis kendaraan apa sajakah yang akan dikenakan PPN 12%? Kalau berdasarkan keterangan dari Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko dalam diskusi dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis 5 Desember 2024 lalu, disepakati PPN akan tetap berjalan sesuai dengan jadwal waktu amanat di Undang-Undang, yakni 1 Januari 2025. Akan tetapi, Dasko menyebut bahwa kemudian akan diterapkan secara selektif. Selektif kepada beberapa komunitas, baik itu barang dalam negeri maupun impor yang berkaitan dengan barang mewah, mobil mewah, apartemen mewah, rumah mewah, dan semuanya serba mewah. Apabila menilik lebih dalam lagi,
Ada jenis-jenis kendaraan yang dikenakan pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM. Hal itu tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141 Tahun 2021 tentang penetapan jenis kendaraan bermotor yang dikenai pajak penjualan atas barang mewah dan tata cara pengenaan pemberian dan penatausahaan pembebasan dan pengembalian pajak penjualan atas barang mewah. Di mana peraturan tersebut mengatur pada pasal 2 ayat 1 PMK nomor 11 tahun 2021 ini menetapkan jenis barang yang kena pajak yang tergolong mewah ini berupa kendaraan bermotor angkutan orang untuk pengangkutan kurang dari 10 orang. Termasuk pengemudi dengan kapasitas isi silinder sampai dengan 3000 cc. Di mana tercantum pula kendaraan ini dikenai PPNBM dengan tarif ada 15%, 20%, 25% atau 40%. Ya pemirsa, bagaimana menurut Anda? Apakah insentif pajak akan cukup untuk mendorong lesunya industri otomotif selama beberapa tahun belakangan ini? Terlebih dengan jegalan dua pajak yang tadi,